Bab 1248. Cermin Ajaib. Teknik Dharmakaya Intan. Ini adalah metode latihan tubuh fisik dari keluarga Buddhis, menggunakan Dharma untuk memperkuat tubuh fisik, yang merupakan gaya latihan tubuh fisik yang unik. Pada saat ini, suara kepala biara tiba-tiba terdengar dari kepala Mileye. Tuan Muda Ye, hukum Intan, tidak memiliki hati dan memiliki hati. Hati yang bukan hati, tidak mengambil 6 debu, dan tidak dapat dihancurkan. Oleh karena itu, jiwa tidak dapat dihancurkan. Jiwa seperti Intan, tidak dapat dihancurkan bahkan jika kekuatan jutaan dewa terkonsentrasi. Oleh karena itu, teknik Dharmakaya Intan ini juga disebut sebagai hati Intan, yang artinya bahwa itu sangat kuat, dan dapat menembus kebingungan di hati dan melihat diri yang sejati. Selain itu, orang yang mempelajari teknik Dharmakaya Intan, tanpa sebab dan akibat, tidak jatuh ke dalam reinkarnasi setelah kematian. Mendengar hal tersebut, Mileye menatap kepala biara, tidak ada sebab dan tidak ada akibat. Tidak ada reinkarnasi. Kepala biara mengangguk, ya. Hati Intan, tak terkalahkan. Mileye merasa heran, tak terkalahkan. Bisakah dia mematahkan sebab akibat pada diri sendiri? Mileye menggelengkan kepalanya. Dia tampak sedikit bingung. Pada saat ini, kepala biara berkata lagi, Tuan Muda Ye, teknik Dharmakaya Intan ini, dalam catatan kuil kuno adalah teknik kedua setelah tubuh 10.000 Buddha yang tidak bisa dihancurkan di dunia Elysium. Jika kamu berhasil mempelajari teknik ini, takutnya aku juga sulit untuk menyakitimu. Mendengar ini, Mileye tampak terharu, begitu kuat. Kepala biara menggelengkan kepalanya, awalnya tidak sekuat itu, tapi Tuan Muda Ye berbeda. Karena tubuh fisik Tuan Muda Ye sendiri sangat kuat, dan tubuh fisik Tuan Muda Ye juga sangat istimewa, dengan berbagai jenis fisik, ditambah dengan tubuh Intan ini, dapat dikatakan bahwa tubuh fisik Tuan Muda Ye sendiri akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Aku tidak dapat memperkirakan tingkat ini, bagaimanapun, itu pasti sangat kuat. Mileye tersenyum dan berkata, aku menantikannya. Kepala biara tersenyum kecil, Tuan Muda Ye tidak akan kecewa. Tuan Muda Ye, sekarang kamu dapat menjalankan teknik Dharmakaya Intan dan biarkan penjaga bekerja di tubuh kamu selama 1 sirkulasi darah penuh. Saat dia berbicara, dia mengatupkan kedua tangannya, dan segera, semakin banyak kekuatan Dharma mengalir ke tubuh Mileye. Mata Mileye terpejam perlahan. Teknik Dharmakaya Intan sudah ada di benaknya. Dia tidak begitu mengerti, pokoknya ikuti saja. Segera, tubuh Mileye tiba-tiba bergetar, dan pada saat yang sama, cahaya emas menyelimuti seluruh aula latihan. Dalam cahaya emas, kepala biara tetap menggunakan dharmanya sendiri untuk memurnikan tubuh fisik Mileye, dan tubuh fisik Mileye juga perlahan berubah saat ini. Istana Terpadu. Shirley Wen tiba-tiba keluar dari aula, dan kemudian dia sampai di paviliun kecil tempat Tian Dao berada. Shirley Wen memandang Tian Dao 6 dimensi, dia ada di kuil kuno. Dimensi Tian Dao 6 mengangguk, aku tahu. Shirley Wen berkata dengan suara yang dalam, kuil kuno bergabung dengannya. Tian Dao 6 dimensi tertawa, bukankah ini hal yang sangat normal? Shirley Wen memandang Tian Dao 6 dimensi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dimensi Tian Dao 6 berkata dengan lembut, tunggu. Shirley Wen sedikit mengernyit, maksudmu, masalahnya belum selesai. Dimensi Tian Dao 6 menggelengkan kepalanya, ini baru permulaan. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke langit, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Aku tidak khawatir tentang dunia Tao, atau kuil kuno, aku khawatir tentang wanita itu. Shirley Wen bertanya, wanita bergaun polos. Tian Dao 6 dimensi berkata dengan lembut, Saferamu.
Shirley Wen sedikit mengernyit, Tiandao 5 dimensi. Tiandao 6 dimensi mengangguk, aku tidak tahu apa sebenarnya niat dia. Shirley Wen berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu takut padanya? Tiandao 6 dimensi memandang Shirley Wen, bagaimana perasaan kalian terhadapnya? Shirley Wen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tidak ada rasa keberadaan. Tidak ada rasa keberadaan. Tiandao 6 dimensi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, inilah yang membuatnya menakutkan. Shirley Wen berkata dengan suara yang dalam, menurutku Mileye dan dunia Tao adalah ancaman terbesar bagi kita saat ini. Tiandao 6 dimensi tersenyum dan berkata, kamu salah. Pertama, jangan khawatir tentang Mileye, orang ini tidak jahat. Jika 6 dimensi tidak menyakiti 5 dimensi, dia tidak akan menjadi musuh kita. Adapun dunia Tao, menurut aku, mereka tidak akan bisa mendapatkan kitab Taoisme dengan mudah. Masalah ini masih sangat rumit. Saat dia berbicara, dia menatap Shirley Wen, jangan remehkan Savera-mu. Shirley Wen mengangguk, ya. Tiandao 6 dimensi berkata dengan lembut, aku harap semuanya akan berlalu secepat mungkin. Shirley Wen melirik Tiandao 6 dimensi, dan tersenyum kecut di dalam hatinya. Dia tahu karakter Tiandao 6 dimensi, dia tidak punya keinginan, tidak ada perjuangan, dia hanya menginginkan kedamaian. Sayangnya, itu sulit. Dunia Tao. Saat ini, dunia Tao juga sedang kacau. Semua orang mencari paus, terutama Brian Jiang dan lainnya, mengejar paus seperti orang gila. Dan Ordo Suci sudah bubar. Paus meninggalkan Ordo Suci dan melarikan diri, yang membuat para Master Ordo Suci frustasi. Tentu saja alasan yang lebih penting adalah mereka merasa Ordo Suci saat ini sangat berbahaya. Siapa yang bisa menjamin Brian Jiang dan yang lainnya tidak akan datang kembali untuk menghancurkan Ordo Suci? Tidak ada yang menyangka Ordo Suci yang dulunya kuat menghilang dalam semalam. Di suatu tempat jauh di langit berbintang, Paus melarikan diri dengan liar sepanjang jalan. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Brian Jiang dan yang lainnya, jika dia terus berlari, Brian Jiang dan yang lainnya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Lagi pula, dia adalah Master Alam Escape. Di langit berbintang, ekspresi Paus sangat jelek. Dia tahu bahwa dia telah dijebak. Namun, dia tidak tahu siapa yang menjebaknya. Bahkan, dia juga sangat panik selama ini. Karena lawan bisa memindahkannya secara diam-diam, seberapa menakutkankah kekuatan ini? Di seluruh dunia Tao, dia tidak bisa memikirkan satu orang pun dengan kekuatan seperti itu. Dunia Tao ada orang yang bisa mengalahkannya, tapi tidak ada yang bisa memindahkan dia secara diam-diam. Siapa sebenarnya itu? Paus telah memikirkan pertanyaan ini selama beberapa hari terakhir. Mileye. Dia memiliki keraguan tentang Mileye, tetapi dia sendiri dengan cepat menyangkal gagasan ini. Meskipun Mileye jenius, dia tetap tidak memiliki kekuatan ini. Kalau bukan Mileye, lalu siapa? Pada saat ini, langit berbintang di belakang Paus tiba-tiba bergetar, ekspresi Paus berubah, dan dia menghilang ke kedalaman langit berbintang. Tidak lama setelah Paus menghilang, Brian Jiang dan yang lainnya muncul di lapangan, total 40 Master Alam Escape. Harus diakui bahwa barisan ini sangat menantang langit. Melihat Paus menghilang lagi, Brian Jiang dan yang lainnya tampak bengis. Dia tiba-tiba menoleh, semuanya, kita tidak bisa berhenti. Begitu kita berhenti, orang ini sangat mungkin membuka ruang buku dan mendapatkan kitab Taoisme. Jika dia menerobos sampai di atas alam escape, kita semua akan mati. Kejar aku, retas dia. Setelah berbicara, dia langsung maju. Master alam escape lainnya juga maju. Ordo Suci.
Saat ini Ordo Suci hampir kabur semua dan sangat sepi. Pada hari itu, seorang perempuan datang ke Ordo Suci. Orang yang datang adalah Saphira Mu. Saphira Mu memegang ikan bakar di masing-masing tangan kiri dan kanannya, dan dia berjalan perlahan, terasa sangat nyaman. Selang beberapa waktu, Saphira Mu datang ke aula Ordo Suci yang semula merupakan tanah terlarang Ordo Suci, karena banyak mantan Master Ordo Suci dimakamkan di sini. Tapi saat ini, siapapun bisa masuk. Ada banyak papan nama almarhum yang ditempatkan di kuil, jumlahnya ratusan. Saphira Mu melihat sekeliling, dan akhirnya, pandangannya tertuju pada satu papan nama yang posisinya tertinggi. Taroji, Guru Ordo Suci generasi pertama. Saphira Mu menyimpan ikan bakar itu, dia menunjuknya, dan papan nama almarhum tiba-tiba bergetar hebat. Pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba terombang-ambing dari papan nama almarhum itu. Bang! Aura kuat itu menyapu langsung ke arah Saphira Mu. Saphira Mu menekan ke depan dengan tangan kanannya, dan auranya langsung ditekan ke belakang. Saat ini, sesosok muncul dari papan nama almarhum. Saat sosok itu hendak keluar, tangan kanan Saphira Mu tiba-tiba menekan dengan ringan lagi. Bang! Kekuatan yang kuat menutupi papan nama almarhum, dan sosok itu langsung ditekan di dalam papan nama almarhum. Sosok itu tak lain adalah Taroji. Taroji menatap Saphira Mu, "Kamu bukan manusia." Saphira Mu tersenyum dan berkata, "Ya." Taroji berkata dengan suara berat, "Apa maksudmu, Yang Mulia?" Saphira Mu terkekeh dan berkata, "Kalau tidak salah, cermin ajaib Ordo Suci ada di tanganmu, kan?" Taroji menyipitkan matanya sedikit, "Yang Mulia datang ke sini untuk itu." Saphira Mu mengangguk, "Benda ini tidak boleh jatuh ke tangan siapapun, jika tidak, itu akan menimbulkan ancaman besar baginya." Taroji berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa ada dendam antara Ordo Suci dengan Yang Mulia?" Saphira Mu tersenyum dan berkata, "Ya." Taroji melihat sekeliling, dan segera, dia mengerutkan kening, tidak ada siapapun. Saphira Mu mengangkat bahu, Paus generasi saat ini meninggalkan orang-orang Ordo Suci demi kitab Taoisme, jadi orang-orang Ordo Suci melarikan diri. Taroji memandang Saphira Mu dan tidak berbicara. Matanya serius. Belum lagi dia hanyalah gumpalan jiwa sekarang, bahkan jika dia ada di sini, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap wanita di depannya. Saphira Mu tiba-tiba berkata, "Yang Mulia, aku tidak punya keluhan dengan kamu, dan aku tidak ingin merusak warisan kamu. Bagaimana kalau begini saja? Aku akan mencarikan penerus Ordo Suci untuk kamu dan membiarkannya mewarisi warisan kamu. Apa pendapatmu?" Taroji berkata dengan lembut, "Yang Mulia ingin memaksakan pertukaran." Saphira Mu tersenyum, "Ya, tidak masalah jika kamu menolak, bagaimanapun juga, baginya, memiliki Ordo Suci hanyalah pelengkap." Taroji Sen berkata, "Siapa orang itu?" Saphira Mu menunjuk dirinya sendiri, "Orang yang aku pilih." Taroji menatap Saphira Mu, "Pewarismu." Saphira Mu tersenyum dan berkata, "Betul. Bagaimana, apakah kamu punya ide? Jika tidak ada, aku dapat memutuskan sendiri dan membiarkannya menjadi pewaris Ordo Suci, sehingga Ordo Suci dapat berlanjut." Taroji menatap Saphira Mu, "Bagaimana jika aku menolak?" Sudut mulut Saphira Mu sedikit terangkat, dan dia menjentikkan jarinya. "Dengan menjentikkan jariku, Ordo Suci musnah." Jentikan jari. Taroji terdiam. Dia tahu bahwa wanita di depannya tidak berbohong. Ordo Suci saat ini benar-benar tidak bisa menghentikan wanita di depannya. Saat ini, Saphira Mu tersenyum dan berkata, "Sudahkah kamu memikirkannya?" Taroji menatap Saphira Mu,
Aku tidak bisa menolak, kan? Savera Mu tersenyum dan berkata, dengan segala hormat, ini adalah kehormatan Ordo Suci kalau dia benar-benar mewarisi warisan Ordo Suci. Taro Ji terdiam. Pada saat ini, Savera Mu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, kamu terlalu bertele-tele. Setelah selesai berbicara, dia menjabat tangan kanannya dengan ringan, dan dalam sekejap, papan nama almarhum menjadi ilusi, dan Taroji di papan nama almarhum juga menjadi lebih ilusi saat ini. Melihat adegan ini, Taroji buru-buru berkata, mungkin kita bisa membicarakannya. Bersambung.